Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di channelku. Terima kasih ya teman-teman sudah mau klik dan menonton videoku kali ini. Dan di video aku kali ini seperti biasa aku share lagi ya rutinitas harianku di rumah. Nah kali ini untuk aktivitasku itu hanya di dapur pink putih aku ini aja ya teman-teman. Aku nggak beraktivitas di ruangan yang lain untuk videoku kali ini karena aku mau beberes full di dapur ya teman-teman. Jadi sebelum beberes ini aku mau bikin es buah dulu. Jadi untuk buah yang aku pakai itu hanya buah kelapa dan juga buah naga. Terus aku tambahin Nutrijel yang rasa kelapa dan Nutrijel cincau, itu aja ya. Oh iya, jadi untuk Nutrijel ini udah aku masak ya, tapi di video yang sebelumnya itu. Nah setelah itu aku simpan sisanya di dalam kulkas. Dan ini aku mau potong-potong untuk buah naganya. Jadi buah naga itu aku pakainya hanya setengah aja ya, biar enggak terlalu banyak. Karena ini kan kalau sedikit ditambah sedikit jadinya banyak. Nah ini aku tambahin dengan sirup koko pandan dan juga susu kental manis. Nah karena airnya itu agak kurang, jadi aku tambahin dengan air es 2 gelas. Nah udah selesai, ini aku mau langsung tuang ya ke dalam gelas. Yang satu untuk Pak suami dan yang satunya buat aku. Oke next teman-teman, ini aku mau makan es buah dulu ya. Jadi setelah ini aku langsung aja beberes dapur. Ini aku mulai dengan lap-lap ya di atas meja makan karena tadi kan ada itu bekas es buah di situ. Jadi aku lap-lap aja biar nggak bersemut. Dan aku lanjut lagi nyuci perintilan makan dan perintilan masak yang udah banyak di sink kayak gini ya. Jadi sebelum aku beberes yang lain, untuk piring kotor itu aku dahulukan biar nggak pusing lihat sink itu yang udah penuh dengan piring kotor. Nah ini udah kelar ya teman-teman, jadi aku nggak videoin semuanya biar nggak terlalu lama juga dan teman-teman juga nggak bosan ya, karena kan udah sering banget nih setiap aktivitas aku tuh selalu nyuci piring. Karena kan di rumah itu nyuci piring paling bisa 3-4 kali sehari ya teman-teman, bisa juga lebih. Jadi di setiap videoku itu hampir selalu ada untuk nyuci piring. Nah ini untuk sinknya juga tadi tuh aku bersihkan ya, alhamdulillah sudah bersih. Ini untuk piring-piring dan perintilan masak juga itu semuanya sudah bersih. Aku lanjut lagi bersihkan di area kompor ini karena kompornya itu lumayan berminyak banget. Jadi ini aku pakai Mr. Muscle ya teman-teman biar celing aja. Nah udah kelar untuk kompor, ini aku balik ke layerback ya teman-teman. Nah ini untuk pemanggang rotinya itu udah berdebu banget. Layerbacknya juga itu udah berdebu ya teman-teman. Padahal ini tuh emang sering ya aku bersihkan, tapi karena rumahku belum di plafon makanya kalau berdebu itu cepat banget. Dan ini juga untuk stok bulanan aku yang di storage putih ini tuh udah bersemut ya teman-teman. Jadi sekalian aja aku mau rapikan, aku mau bongkar ya, aku mau lihat-lihat juga itu apa penyebabnya sampai bisa bersemut kayak gitu. Nah tadi juga untuk kulkas itu kotor banget ya teman-teman, dan ini untuk dispenser juga aku lap-lap juga ya karena ini juga berdebu. Nah karena dispenser ini tuh nggak aku cok ya teman-teman, aku tuh pakai airnya untuk masak. Karena kalau dispensernya itu aku cok biasanya itu suka meleleh gitu ya teman-teman airnya, makanya untuk dispenser aku nggak acok kayak gitu. Terus ini untuk storage yang biasanya aku taruh di rak galon, ini tuh berdebu juga aku lap-lap. Dan ini tuh biasanya aku simpan
simpan kain lap di situ ya teman-teman, biar nggak berantakan dan rapi aja ya lihatnya tersimpan di situ. Terus ini untuk kulkasnya juga, kemarin itu aku bersihkan di bagian dalam, tapi aku tuh sering lupa ya teman-teman untuk lap-lap di bagian luarnya, makanya ini di bagian luarnya juga itu udah lumayan kotor ya, jadi aku langsung bersihkan aja. Dan setelah bersihkan kulkas, aku lanjut lagi ya lap-lap di bagian box beras. Jadi untuk box beras ini tuh merek Cosmos, warna aslinya itu abu-abu ya, aku pakai stiker yang warna pink. Kemarin itu ada yang nanya untuk linknya, jadi itu aku belinya offline ya teman-teman, tapi ada juga di Shopee, jadi aku sertakan linknya di description box ya. Nah ini untuk layer bag itu teman-teman bisa lihat itu berdebu banget ya teman-teman, jadi aku lap-lap aja. Dan kalau menurut aku untuk layer bag putih IKEA ini sih bagus juga teman-teman, tapi berkarat. Terus di bagian raknya juga itu agak susah untuk dibersihkan ya teman-teman, apalagi kalau udah berdebu kayak gitu. Ini tuh susah banget kalau debunya itu mau lepas, karena kan di situ agak kayak gini ya teman-teman, bisa lihat ya, aku nggak bisa jelasin. Jadi kalau debunya itu udah banyak kayak gini tuh aku agak susah gitu ya teman-teman untuk dibersihkan. Beda aja ya kalau di bagian atasnya itu rata, nggak berlubang-lubang kayak gitu, itu pasti lebih mudah dibersihkan dibandingkan yang kayak gini ya. Tapi ya udah, karena udah punya di rumah juga ya, harus rajin dibersihkan juga walaupun agak susah ya. Nah ini teman-teman, untuk storage-nya itu aku buka, aku cek ya satu persatu mana yang bersemut. Dan untuk di storage yang bagian bawah ini tuh semuanya aman ya teman-teman, nggak ada semutnya. Dan juga kalau dibuka kayak gini tuh aku sering cek juga ya teman-teman untuk tanggal expirednya, karena jangan sampai aku simpan bahan makanan itu yang udah expired kayak gitu ya, jadi aku cek-cek juga. Dan kali ini tuh teman-teman aku belum belanja bulanan ya, karena alhamdulillah masih ada sisa stok sih. Nah ternyata di storage yang ini tuh yang memang bersemut ya teman-teman. Semutnya itu dari yang makanan gandum itu loh teman-teman, karena itu kan udah dibuka dan aku tuh nggak taruhnya di toples, aku taruhnya di storage kayak gini, makanya banyak semutnya kayak gitu, jadi aku buang aja. Dan tadi aku lap-lap juga ya untuk storage-nya biar bersih. Dan ini untuk storage yang kecil juga, ini aku simpan Nutrijel, agar-agar kayak gitu. Dan tadi aku cek juga ya teman-teman untuk tanggal expirednya. Nah lanjut, ini juga untuk minuman yang di saset kayak gini, yang dari wadah ungu itu aku pindahin ya ke storage yang warna putih. Nanti yang untuk wadah ungu itu sementara kosong dulu karena aku belum belanja bulanan. Nanti kalau udah belanja bulanan baru diisi lagi. Lanjut, ini untuk layer bag yang satunya lagi yang agak besar. Jadi untuk layer bag yang agak besar ini tuh ini aku pakai alas kain yang warna pink itu ya teman-teman, biar kalau raknya itu berdebu agak mudah gitu dibersihkan. Nah ini juga itu udah karatan, jadi kalau aku pakai alas kain yang pink ini kan untuk karatannya nggak kelihatan ya. Dan kalau berdebu juga itu paling yang berdebunya itu di alasnya aja. Lanjut, ini untuk pemanggang roti juga, karena udah jarang ya aku pakai, makanya ini berdebu banget. Jadi aku lap-lap dulu sebelum aku taruh di layer bag lagi. Nah ini tuh aku mau taruhnya berdiri kayak gini, tapi aku pikirnya itu jangan sampai jatuh ya teman-teman. Jadi aku taruh lagi seperti semula. Nah ini kalau untuk teko elektrik dan juga blender kapsul itu kan emang sering banget aku pakai ya teman-teman, jadi nggak berdebu. Terus ini juga ya untuk rak di bagian sini juga aku lap-lap. Dan ini juga ada rice cooker, itu jarang aku pakai ya teman-teman, jadi aku simpannya di situ. Terus ini untuk perpancian yang paling bawah aku angkat juga, aku turunin dulu dan aku lap-lap ya, karena ini juga tuh berdebu, karena sebagiannya aku pakai dan sebagiannya itu jarang aku pakai ya teman-teman. Jadi ini aku lap-lap dulu sebelum aku simpan. Dan ini aku punya workpan yang udah gosong
kosong dan udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi aku mau buang aja ya daripada numpuk di rumah. Lanjut, ini aku tata kembali untuk perpanciannya. Oh ya, untuk panci itu yang warna pink itu merek di sini ya teman-teman. Untuk linknya nanti aku taruh di description box. Tapi untuk tutupnya itu kalau menurut aku kurang bagus ya teman-teman, karena di bagian pegangannya itu karatan gitu. Jadi kurang bagus sih. Sebelum teman-teman beli, mending aku kasih tahu ya biar nggak nyesal. Lanjut, ini aku sudah selesai itu ya, lap-lap di bagian rak ambalan yang ada di ruang makan. Aku lanjut lagi sapu-sapu. Ini tak lupa ya, di bawah kitchen set aku sapu-sapu juga biar debunya itu nggak menumpuk di situ. Dan untuk bagian bawah layer bag dan box beras juga aku sapu-sapu. Lanjut lagi, aku pel lantai dulu. Nah, ini untuk alat pelnya itu enak banget dipakai, tapi minusnya itu kalau aku mau cuci kain lapnya itu atau taruh cairan pembersih lantai itu biasanya aku taruh di wadah yang agak besar gitu ya teman-teman, jadi agak ribet aja. Tapi kalau dipakai untuk pel lantai kayak gini sih lumayan enak juga. Dan ini lantainya udah kering ya teman-teman, jadi aku taruh keset dapur lagi pada tempatnya. Dan aku mau atur kembali ya untuk piring-piring yang tadi sudah aku cuci, aku mau taruh pada tempatnya. Biar untuk peniris piringnya itu aku mau cuci, karena udah lama banget ya teman-teman aku belum cuci rak penirisnya. Kayaknya ini tuh udah kotor banget, jadi harus segera dicuci ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, itu udah kayak berlendir gitu ya. Jadi aku mau sikat-sikat. Ini aku pakai sikat wastafel aja biar keraknya itu terangkat ya. Dan aku nanti lanjut pakai spons lagi biar lebih bersih kayak gitu. Lanjut lagi, ini tuh di bagian bawah sink banyak banget perbotolan yang untuk persabunan ya teman-teman. Jadi kelihatannya itu penuh banget. Ini tuh PR buat aku, bagaimana caranya biar nggak terlalu banyak perbotolan di situ ya teman-teman. Ini aku lagi mikir bagaimana solusinya kayak gitu ya. Jadi ini aku rapikan aja seadanya dan aku lap-lap. Sebenarnya tadi tuh mau aku bersihkan sebelum aku pel lantai ya, tapi karena lantainya itu udah nggak enak diinjak, makanya aku pel lantai dulu baru beberes persabunan. Alhamdulillah teman-teman, udah kelar ya untuk aktivitasku kali ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum.